Oke, selamat datang di perkuliahan mata kuliah perancangan percobaan. Ini adalah pertemuan pertama yang dilakukan secara virtual untuk adik-adik mahasiswa di semester 6. Nah, sebelum kita memasuki perkuliahan, tentunya saya akan menyampaikan terlebih dahulu topik-topik yang nantinya akan dipelajari selama satu semester pembelajaran mata kuliah ini, dan saya sendiri itu akan dibantu oleh anggota tim dalam pengajaran, yaitu beliau Octavia. Nah, beliau nanti akan masuk di pertemuan setelah UTS. Nah, jadi adik-adik mahasiswa, pembelajaran di pertemuan pertama sampai dengan UTS itu akan dengan saya, sedangkan nanti untuk perkuliahan setelah UTS itu dengan beliau. Nah, sebelum kita memasuki perkuliahan, ini adalah rencana pembelajaran selama satu semester. Nah, dalam pengembangan RPS ini saya dibantu oleh banyak dosen, tentunya oleh Ibu Marwita, Ibu Sri Novalina. Karena apa? Karena di mata kuliah perancangan percobaan ini nantinya harus bisa mendukung mata kuliah yang memang tujuannya untuk penelitian adik-adik mahasiswa di sini. Nah, di pertemuan pertama di hari ini kita akan membahas mengenai tentang teknik-teknik pengumpulan data, perancangan percobaan itu sendiri, definisinya apa, serta istilah-istilah yang berhubungan dengan rancangan percobaan dan nantinya kaitannya dengan riset-riset yang akan adik-adik hadapi di jurusan teknologi hasil perikanan. Nah, jadi di sini bobot setiap pertemuan ini ada pembobotan. Jadi pertemuan pertamanya adalah 10%, nanti di pertemuan kedua sekitar 20%. Ini masih topiknya tentang pengenalan rancangan percobaan itu sendiri. Sedangkan di topik ketiga ini sedikit berubah terus terang. Jadi kalau rekan-rekan di sini ada yang pernah mengulang, itu rancangan percobaan di tahun 2019, pertemuan ketiga kita langsung membahas tentang rancangan acak lengkap dan seterusnya. Nah, di saat ini setelah RPS digodok atau dirancang kembali, pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai statistik non parametrik terlebih dahulu, karena setelah terjadi perubahan kurikulum, jadi topik-topik ini yang memang sebetulnya mendukung di prodi teknologi hasil perikanan itu tidak mendapatkan waktu yang cukup di statistik umum gitu di semester 3. Jadi ini kembali akan diperdalam di perancangan percobaan ini. Jadi rekan-rekan di sini, adik-adik mahasiswa di sini, nantinya kita akan banyak belajar mengenai statistik non parametrik. Di sini ada uji Pascal-Wallis, uji chi-square, uji Friedman test, dan nanti akan diperkenalkan baik secara manual atau secara menggunakan tools SPSS. Nah, tapi gunanya statistik non parametrik ini sendiri apa, nanti akan banyak kita bedah atau kita pelajari di pertemuan ketiga dan keempat. Sedangkan di pertemuan kelima, nah kita udah mulai masuk tentang rancangan acak lengkap. Nah, rancangan acak lengkap ini adik-adik mahasiswa yang memang sudah punya topik penelitian, karena ini cenderung biasanya sering digunakan di jurusan kita di teknologi hasil perikanan untuk membahas mengenai rancangan risetnya seperti apa, dan nanti membuat model adiktifnya itu dalam
dalam merancang penelitian itu akan lebih jelas. Jadi kalau bisa, kalau memang sudah ada topik, ini bisa langsung dibawa saja dalam perkuliahan di pertemuan kelima. Nah, di pertemuan selanjutnya setelah UTS ini kita akan bahas mengenai rancangan acak kelompok lengkap, terus efisiensi rasio, menduga data yang hilang. Nah, menduga data yang hilang ini nanti kita akan menjelaskan, kita akan belajar mengenai kita menduga data yang hilang. Jadi kita tidak kira logi ya, melakukan kira-kira atau ya menebak-nebak. Ketika teman-teman melakukan penelitian di lab, ada kehilangan data ini bisa disebabkan, contoh ketika kita akan menguji sesuatu, menguji sampel kita seperti bakso, nugget, dan ternyata dia sudah rusak, otomatis kan kita tidak dapat menguji sampel tersebut. Nah, ini bisa kita lakukan pendugaan, tapi ingat tidak semua data itu dilakukan pendugaan. Nah, itu sama saja kita membuat data. Nah, di sini kita bisa menduga data yang hilang tersebut dengan metode perancangan percobaan yang sudah disiapkan. Terus selanjutnya efisiensi rasio itu tujuannya adalah untuk membandingkan itu sendiri, membandingkan antara rancangan acak kelompok dengan RAL. Jadi kira-kira mana yang lebih efektif sebuah rancangan digunakan. Terkadang kita kan ingin selalu menggunakan RAL. Ternyata ketika kita uji dia tidak efektif menggunakan RAL, harusnya menggunakan RAL. Nah, hal-hal seperti ini sering terjadi karena ingat sekali lagi, perancangan percobaan ini seperti statistik, ini hanya tools, alat bantu. Ketika kita salah menggunakannya, itu kesimpulan yang akan kita tarik akan salah juga gitu. Nah, jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakan sebuah rancangan. Selanjutnya ini adalah rancangan faktorial, RAL faktorial dan RAL faktorial. Nah, ini nanti relatednya dengan ketika teman-teman mahasiswa melakukan penelitian yang faktornya itu lebih dari satu pastinya. Misalnya contoh teman-teman menggunakan konsentrasi ekstrak dari rumput laut serta ada konsentrasi ekstrak dari rumput laut serta melibatkan unsur, misalnya di situ pengaruh suhu. Nah, itu kan bisa berbeda. Terkadang ada pengaruh yang disebabkan oleh suhu, ada pengaruh yang disebabkan oleh perbedaan konsentrasi, dan ada pengaruh yang disebabkan oleh interaksi antara ekstrak dan suhu itu sendiri. Nah, jadi ini bisa kita modelkan dengan rancangan faktorial. Lalu di pertemuan terakhir faktorial ini sendiri nanti rata-rata ini pertemuan sekitar 2 pertemuan, jadi cukup panjang teman-teman di sini akan belajar. Dan yang terakhir adalah uji lanjut. Nah, jadi uji lanjut ini nanti untuk menarik kesimpulan mana kira-kira suatu perlakuan yang sangat memberikan pengaruh. Nah, jadi ketika kita belajar statistik kan sudah diperkenalkan ya antara dependent variable dan independent variable. Nah, di sini variabel-variabel terikat yang diberikan diberikan intervensi dari variabel independen itu nanti kita bisa uji mana yang terbaik gitu dari perlakuan-perlakuan yang kita bisa. Nah, jadi perubahan dari RPS yang saat ini sudah cukup banyak. Jadi memang banyak pertemuan atau topik-topik yang coba kita hilangkan setelah kami berdiskusi dengan tim dosen. Bahwasanya tidak semua rancangan itu mungkin teman-teman akan dapatkan di perkuliahan ini, karena ini lebih ke kegunaannya sendiri. Dan nanti tapi untuk referensi buku saya sudah menyediakan dalam bentuk hard file atau soft file bagi teman-teman yang ingin menyadur atau meminjam, itu saya persilahkan. Jadi sumber-sumber bahan yang kami sajikan untuk adik-adik mahasiswa di sini ada buku Gasper tentang metode rancangan percobaan,
Gomeri tahun 2006 dan Steele and Torrey. Nah, ini biasanya buku-buku yang biasa diacu baik di rancangan percobaan atau perkuliahan-perkuliahan statistik lainnya. Nah, sampai sini kira-kira kalau ingin ada hal yang ditanyakan nanti bisa ketik di kolom komen video ini. Nanti video ini akan diupload di akun YouTube dari program studi teknologi hasil perikanan. Jadi teman-teman bisa berinteraksi secara langsung di kolom komen, ataupun nanti bisa melalui email saya yang akan saya bagikan di pertemuan terakhir. Itu bisa. Jadi ini pertemuan awal ini kita masih banyak belajar tentang inilah apa sih rancangan percobaan dan kegunaannya. Dan bagi rekan-rekan yang di sini yang mungkin pernah mengulang, ini kesempatan yang baik untuk memperbaiki hasil perkuliahan yang dulu pernah diambil, karena RPS yang di tahun ini karena kita coba menyesuaikan dengan perkembangan situasi saat ini, pastinya karena COVID, selanjutnya karena kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, jadi kita bisa pelajari ini secara virtual. Oke, kita masuk ke bahasan berikutnya. Nah, oke, kita akan masuk ke topik tentang rancangan percobaan itu sendiri. Jadi perancangan percobaan. Oke, kita masuk ke pertemuan selanjutnya, bahasan kita selanjutnya. Yang pertama tentunya kita harus mengenal dulu tentang perancangan percobaan itu apa sih gitu. Nah, perancangan percobaan ini sebetulnya merupakan alat bantu bagi kita untuk mendesain dari rencana kegiatan dari penelitian kita sendiri, agar tentunya nanti pelaksanaannya pada saat kita melakukan penelitian di lab atau di lapangan itu lebih terstruktur, karena kita sudah memahami peta alur dan hal-hal apa saja yang akan banyak memberikan dampak pada penelitian kita. Sampai terakhir kita juga dapat atau mampu untuk menghitung kira-kira cost yang akan digunakan itu seberapa banyak. Nah, karena rancangan percobaan ini sendiri itu ketika kita membuat unit-unit atau satuan percobaan itu nanti kita akan berhubungan dengan analisisnya sendiri. Misalnya kalau di jurusan kita di THP, ketika kita akan melakukan penelitian pengaruh ekstrak buah mengkudu terhadap daya simpan dari ikan asap misalnya. Nah, setelah kita bagi konsentrasi buah mengkudu tadi dengan beberapa konsentrasi dan kita ujikan kepada kita intervensi atau kita berikan perlakuan kepada ikan asap itu, selanjutnya kan kita harus mengukur nih ikan ini betul-betul bertambah panjang nggak daya simpannya. Nah, daya simpan ikan asap dalam proses penyimpanan itu sendiri nanti bisa kita uji itu dengan uji bilangan peroksida. Jadi kira-kira bilangan peroksidanya selama penyimpanan meningkat tidak setelah kita berikan perlakuan ekstrak buah mengkudu. Nah, itu harus clear di situ. Jadi ini ketika kita sudah bisa merancang seperti itu, nanti ini
kita bisa menghitung cost-nya kira-kira sebanyak apa perlakuan. Kalau misalnya perlakuannya 4 dan ulangannya 3, berarti ada 12 satuan percobaan. Nah, otomatis adik-adik mahasiswa harus 12 kali menguji bilangan peroksida. Nah, seandainya di lab atau di kampus kita tidak ada, tentunya kan kita meminta bantuan lab lain. Nah, di situ kan ada cost. Nah, itu jadi kita bisa perhitungkan seberapa besar uang yang dibutuhkan atau seberapa banyak uang yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan ada. Itu perencanaan percobaan sebenarnya banyak gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Ya tentunya kita punya perencanaan kan. Nah, cuman kan kalau perencanaan kita pun hampir-hampir sama. Misalnya perencanaan aku hari ini ingin pergi ke pasar, jadi membeli itemnya A, B, C, D. Jadi itu kan merancang tuh. Nah, cuman kan tidak menguji cobakan apa-apa ketika kita sudah melakukan perancangan, beda dengan penelitian kita. Nah, jadi dalam perancangan percobaan ini kita akan berbicara dua hal. Yang pertama adalah riset eksperimental, yang berikutnya versus dengan non eksperimental. Nah, riset eksperimental dan non eksperimental itu ini apa? Nah, kalau eksperimental itu ada intervensi atau perlakuan dari peneliti, baru dampaknya akan diukur. Nah, contohnya tadi penambahan ekstrak buah mengkudu terhadap ikan segar atau ikan asap. Nah, itu kan ada intervensi dari si peneliti terhadap baru kita dampaknya bisa kita ukur. Dampaknya apa? Tadi bilangan peroksidanya akan meningkat. Nah, selanjutnya kalau penelitian non eksperimental, peneliti tidak melakukan intervensi, hanya mengumpulkan data fakta yang ada. Nah, ini mungkin sifatnya lebih ke survei, ketika teman-teman turun ke lapangan, ke nelayan, mengambil data, misalnya pendapatan masyarakat berapa, pendapatan nelayan, frekuensi penangkapan, lalu jenis-jenis ikan yang diperoleh setiap penangkapan dalam siklus 1 bulan. Nah, itu riset-riset non eksperimental. Jadi ingat, ketika kita berbicara eksperimen, itu kita selalu melibatkan intervensi atau perlakuan dari peneliti, baru dampaknya diukur. Ya, kalau non artinya kita tidak melakukan intervensi, hanya mengumpulkan data. Nah, contoh eksperimental yang lain di sini adalah misalnya teman-teman membuat formulasi atau diversifikasi produk ikan ruca dengan penambahan tepung sagu misalnya. Nah, di sini teman-teman memberikan banyak perlakuan, misalnya dalam proses diversifikasi. Misalnya diversifikasi ikan ruca bisa jadi apa saja. Bisa jadi nugget, bakso, pempek, kaki naga. Nah, tapi dalam proses diversifikasi itu kan kita membutuhkan bahan-bahan tambahan. Nah, bahan-bahan tambahannya itu apa? Tadi kita fokus pada sagunya, karena di situ dalam pembentukan formulasi produk kita tetap membutuhkan unsur karbohidrat atau polisakarida. Nah, itu didapatkan dari mana untuk membentuk ikatan itu? Dari sagu misalnya. Nah, kita bagilah konsentrasi sagu tadi, lalu kita tambahkan pada formulasi untuk diversifikasi ikan ruca. Nah, itu namanya sudah intervensi gitu. Jadi tindakan-tindakan yang kita lakukan untuk memberikan intervensi pada penelitian kita, yaitu disebut eksperimental, ya. Nah, sebetulnya di antara eksperimental dan non eksperimental dari sebuah penelitian itu ada namanya kuasi eksperimental. Jadi di antara kuasi eksperimental itu apa? Peneliti tidak melakukan intervensi secara langsung, tapi mengelompokkan data seolah-olah ada perlakuan, ada kelompok kontrol bagaimana terjadi dalam penelitian eksperimental. Nah, jadi ini sebetulnya peneliti tidak melakukan intervensi, tapi kita mengelompokkan. Misalnya
data yang seolah-olah kelompok. Nah, misalnya kita melakukan melakukan penelitian seperti turun ke lapangan. Selanjutnya kita kelompokkan data, misalnya jenis ikan A, B, C, D. Habis itu kita setelah ada jenis ikan A, B, C, D tadi, lalu kita hitung jumlah ikan yang A berapa, B berapa. Nah, itu bisa berubah tuh. Jadi ada kelompok kontrol ikan saja, lalu kita klasifikasikan kembali ke dalam jenis-jenis ikan A, B, C, D, dan yang terakhir nanti menghitung atau kuantitas dari ikan itu berapa. Selanjutnya adalah rancangan percobaan dan teknik analisis, dapat menggunakan rancangan dan teknik analisis bagaimana yang berlaku untuk penelitian eksperimental. Jadi ini boleh diolah datanya dengan metode-metode atau cara penelitian eksperimental. Nah, di sini kita akan masuk terlebih dahulu ke syarat hasil dari sebuah penelitian. Jadi sebuah penelitian yang kita lakukan tentunya akan ada outputnya. Nah, outputnya ini bermacam-macam. Nah, kita sebut itu sebagai hasil, gitu ya. Nah, syarat penelitian tentunya yang pertama adalah valid, yang kedua adalah reliable. Nah, valid itu apa? Valid itu adalah validity itu adalah ukuran kekuatan kesimpulan dari hasil penelitian. Jadi di sini ringkasnya where we right. Jadi di mana benarnya gitu. Apakah ini memiliki kekuatan atau tidak? Karena ketika data itu tidak memiliki kekuatan, hasilnya akan sangat diragukan. Nah, jadi kekuatan data itu harus ada. Contoh ketika teman-teman menganalisis bakso ikan. Ketika bakso ikan yang rekan-rekan analisis seperti proksimatnya, seperti protein, karbohidrat, lemak, abu, air. Nah, ketika teman-teman analisis, padahal itu bakso ikan, tetapi tidak ditemukan protein di situ. Nah, tentunya simpulan yang akan dihasilkan itu kekuatan datanya akan sangat diragukan. Bagaimana mungkin bakso ikan ketika dianalisis tapi tidak ada kandungan proteinnya? Meskipun kandungan proteinnya pada saat proses pengolahan atau pembuatan bakso itu pasti mengalami penurunan, tapi itu tetap pasti akan ditemukan berapa nilainya. Nah, ketika tidak, berarti ada yang diragukan cara pengukuran atau metode pengukuran yang kita lakukan untuk menjawab penelitian kita. Terus reliabilitas atau ukuran dari konsistensi dari suatu pengukuran. Simpelnya itu bisa dikatakan it is the repeatability of your measurement. Jadi pengulangan dari pengukuran yang kalian lakukan. Makanya dalam sebuah penelitian itu disarankan memiliki ulangan yang cukup. Nah, ulangan yang cukup ini tentunya sesuai kebutuhan, tetapi tidak satu, itu tidak ulangan namanya. Nah, rata-rata di penelitian S1 itu menggunakan 3 ulangan. Nah, semakin banyak ulangan itu akan semakin besar cost yang akan dihasilkan. Itu ulangan. Jadi contoh misalnya perlakuan formulasi pembuatan nugget ikan. Nah, dalam pembuatan formulasi kan ada perlakuan A, B, C. Jadi nanti ada ulangannya, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Tujuan ulangan ini banyak gunanya. Jadi kita untuk melihat konsistensi data. Jadi seberapa jauh dia. Nah, di sini ada gambar. Di slide ini ada gambar. Ini bisa teman-teman lihat bahwasanya di sini ini ada gambar ini. Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya ketika itu berada di sini, nah ini mungkin konsistensinya semakin mendekati titik sempurna. Tapi ketika berkumpul jauh seperti ini kan kita akan meragukan gitu. Ya, jadi bagaimana nih masa mengulang atau melakukan ulangan ketika melakukan analisis kok datanya jauh sekali. Misalnya data pertama untuk hasil analisis dari nugget ikan, ulangan pertama misalnya 10, ulangan kedua 2, ulangan ketiga 0. Nah, ini dari mana bisa muncul angka-angka ini gitu. Padahal harusnya idealnya sekitar ulangan pertama misalnya 10, ini 8, ini sekitar 9. Nah, ini mungkin
ini mungkin masuk akal untuk data yang disajikan. Jadi kebanyakan dosen yang sudah lama melakukan penelitian, dia akan tahu si mahasiswa dalam merancang penelitian dan ketika beraktivitas di lab ini benar-benar melakukan penelitian atau tidak. Itu akan tergambar dari data yang kalian akan sajikan gitu ya. Oke, selanjutnya sampai sini kalau memang nanti ada pertanyaan ada yang ingin ditanyakan, silahkan sekali lagi saya sarankan untuk komen di link atau nanti melalui email gitu. Mungkin bisa juga lah melalui WA. Oke, selanjutnya, nah jadi validitas dan reliabilitas dari hasil penelitian itu sangat tergantung dengan desain penelitian kita. Nah, jadi coba rekan-rekan adik-adik mahasiswa bayangkan reliabilitas data ketika kita tidak menggunakan ulangan, kita tidak mendesain dari suatu penelitian itu ada ulangan, bagaimana mungkin data itu akan memiliki kekuatan gitu, karena tidak ada konsistensi data gitu. Nah, jadi validitas itu semua tergantung dari desain penelitian. Jadi desain penelitian ini ketika kalian mendesainnya dengan tepat, tentunya ini akan sangat membantu untuk mendapatkan hasil penelitian yang memiliki karakteristik data yang valid dan reliable. Ya, sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, kalau tidak saya lanjutkan. Nah, selanjutnya, jadi dari desain penelitian itu diawali dari kerangka konsep dan nanti terakhir pada metode penelitian. Nah, nanti kalau metode penelitian mungkin tidak akan saya bahas karena tentunya akan ada topik sendiri mata kuliah lain. Tapi ini akan saling bergandengan gitu ya, antara desain penelitian dengan rancangan percobaan dengan metode penelitian, karena memang ini dipersiapkan untuk mata kuliah pengantar atau pintu masuk kalian pada saat masuk di dunia penelitian itu sendiri gitu. Jadi dalam peneliti itu pasti dia memiliki sebuah kerangka konsep. Kerangka konsep itu semacam suatu rumusan yang akan kalian lakukan atau kalian teliti gitu. Misalnya kalian ketika berkunjung di Natuna, kalian banyak menemukan rumput laut yang memang belum dieksplorasi. Nah, di situ kalian mulai berpikir, oh sepertinya ini bisa dieksplorasi lebih jauh lagi untuk sebagai antibakteri, antioksidan dan lain-lain. Nah, di situ kalian buatlah sebuah kerangka konsep penelitiannya. Misalnya latar belakangnya bagaimana, kira-kira topik riset yang ke arah rumput laut ini sudah sejauh mana gitu ya. Nah, setelah itu baru kalian melakukan desain penelitian. Desain penelitian ini akan membantu kalian untuk merumuskan metode praktek atau aktivitas penelitian ketika di lab atau di lapangan gitu. Nah, selanjutnya, nanti metode penelitian ini akan berhubungan dengan pengambilan data. Jadi sini selalu berhubungan dengan objek, bahan, alat, cara kerja, dan rancangan percobaan. Sedangkan berikutnya adalah analisis data, analisis ilmuwan, dan analisis statistik. Jadi pada saat pengambilan data, kita selalu berhubungan dengan objeknya. Apa sih objeknya? Terus bahan-bahan. Nah, bahan-bahan di sini nanti dalam sebuah penelitian itu pasti akan membutuhkan bahan penelitian apapun itu. Bahan habis pakai, terutama kalau di THP banyak sekali menggunakan bahan-bahan kimia. Alat pendukung, misalnya alat untuk mengukur viskositas, pH, suhu, dan lain-lain. Selanjutnya cara kerja, dan yang terakhir adalah perancangan percobaan itu sendiri. Nah, jadi ini masih bagian dari sebuah metodologi penelitian sebetulnya, perancangan percobaan. Tapi karena dia dianggap terlalu gemuk ketika diajarkan di satu mata kuliah saja, makanya dipecah. Metodologi penelitian ada dan perancangan percobaan ada. Jadi teman-teman makanya akan seirama antara metode penelitian dengan perancangan percobaan. Selanjutnya rancangan percobaan. Nah, rancangan percobaan itu apa sih gitu kan? Dari tadi kita ngobrol ini tentang penelitian, tentang ekstrak. Jadi secara definisi
uh, uh, perancangan percobaan itu adalah desain eksperimen yang bertujuan menentukan rencana pelaksanaan eksperimen yang tepat agar memperoleh atau mengumpulkan informasi yang diperlukan sebanyak-banyaknya dan berguna dalam penelitian persoalan yang akan dibahas. Nah, jadi kalian ingat, perancangan percobaan itu desain eksperimen. Ingat, ketika kita bicara eksperimen itu artinya ada tindakan atau intervensi. Nah, tadi kan di slide yang pertama kan ada bahasan tentang eksperimen dan non eksperimen. Nah, ini harus jelas dulu. Ketika ada kata-kata eksperimen, artinya kita harus menghubungkan dengan suatu tindakan atau intervensi dari peneliti pastinya kan. Nah, tujuannya apa? Agar eksperimen yang kita lakukan itu tepat dan memperoleh atau mengumpulkan informasi yang diperlukan. Nah, gitu. Kalau rencana atau rancangan kita itu asal-asalan, tentunya informasi yang akan didapat tidak akan banyak mendukung dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, bisa juga definisi dari rancangan percobaan itu adalah pengaturan atau pemberian perlakuan. Di sini dibahasakan dengan kata input pada satuan percobaan yang dimaksud, agar keragaman respon output ditimbulkan oleh keadaan lingkungan dan heterogenitasnya bahan percobaan yang digunakan dapat diwadahi dan disimpulkan. Nah, heterogen itu artinya dia tidak sama gitu. Kalau yang sama kan homogen. Suatu uji atau sederetan uji yang bertujuan mengubah input menjadi suatu output yang merupakan respon dari percobaan tersebut. Nah, ini boleh kalian baca tapi cukup dipahami karena nanti topik pembahasan seperti ini tidak akan ada di ujian. Jadi kita di ujian UTS ataupun UAS itu lebih akan membahas mengenai bagaimana kalian merancang suatu penelitian, mendesainnya, terus menarik sebuah hipotesis, menentukan variabel-variabel yang berhubungan, apakah itu variabel terikat, terus variabel bebas, lalu kalian akan menghitung, menganalisis data, dan sampai menarik sebuah kesimpulan. Nah, perancangan percobaan di situ core-nya. Tapi ini pemahaman ini harus kalian pahami terlebih dahulu, ya. Bahwasanya rancangan percobaan itu adalah desain eksperimen yang bertujuan untuk menentukan rencana pelaksanaan dari penelitian. Jadi kalau udah ada eksperimen, itu udah pasti ada intervensi atau tindakan dari seorang peneliti. Oke, kita masuk ke tahap yang berikutnya, kriteria dari rancangan percobaan itu sendiri apa? Nah, di sini ada 3, tapi dalam buku-buku lain itu biasanya ditambahkan, tapi intinya hampir sama. Nah, yang pertama adalah suatu kegiatan dikatakan eksperimen apabila ada kajian manipulasi atau pengaturan. Nah, itu yang tadi saya bahasakan, tindakan atau intervensi. Nah, manipulasi dari variabel independen, variabel bebas. Selanjutnya yang kedua adalah pengaruh atau efek dari manipulasi. Jadi pengaruh yang dihasilkan dari tindakan yang kita lakukan, kan? Nah, ini biasanya lebih disebut dengan variabel terikat atau dependent variable. Yang terakhir adalah level atau taraf dari penelitian. Nah, biasanya ini dihubungkan dengan unit-unit percobaan. Nah, mungkin untuk lebih jelas ini akan saya buka Excel. Ini akan saya contohkan saja kepada rekan-rekan mahasiswa di sini biar lebih dapat gitu. Kira-kira ini memang maksudnya kriteria, variabel bebas, variabel terikat, dan taraf level itu apa. Nah, jadi biar kita walaupun pertemuan ini dilakukan secara virtual, teman-teman tetap bisa memahami lah gitu. Nah, jadi tadi adalah kajian manipulasi atau pengaturan. Nah, ini contohnya. Misalnya penelitian mengenai penggunaan
penggunaan ekstrak daun cengkeh terhadap tingkat kesegaran ikan. Nah, jadi di sini ada sebuah penelitian mengenai tingkat kesegaran ikan yang diberikan tindakan menggunakan ekstrak daun cengkeh gitu ya. Daun cengkeh kan banyak ya di Natuna ya. Nah, jadi di sini nanti tingkat kesegaran ikan dilihat dari total volatile base nitrogen. Nah, jadi ketika kita bicara ini teman-teman harus bisa mengidentifikasi kira-kira mana sih variabel bebas, mana variabel terikat, dan mana taraf levelnya. Nah, jadi dalam penelitian ini nanti akan kita bagi, misalnya ekstrak daun cengkeh. Ekstrak daun cengkeh, ekstrak saya tulis di sini. Ekstrak. Selanjutnya di sini ada perlakuan 10%, 20%, 30%, dan kontrolnya 0%. Nah, jadi lalu di sini kita gunakan ulangan 3 ulangan. Oke. Nah, jadi dari tabel di sini ya. Oke. Ulangan. Nah, jadi kita ini akan melihat tingkat kesegaran ikan melalui pengujian total volatile base nitrogen. Nah, jadi dari contoh di sini ini bisa kita jelaskan bahwa ekstrak daun cengkeh itu artinya adalah independent variable atau variabel bebas ya. Jadi dia tidak akan terpengaruh oleh apa-apa karena ini murni oleh tindakan dari si peneliti ya. Nah, jadi ekstraknya ini ya. Dan yang selanjutnya untuk variabel terikatnya itu adalah total base volatile base nitrogen. Jadi kira-kira pengujian apa yang akan kita ukur dari ikan itu sendiri. Nah, jadi penggunaan ekstrak dari minyak cengkeh itu akan memberikan nilai total volatile base nitrogen yang akan berbeda-beda. Nah, itu yang akan kita lihat itu. Dia akan sangat terikat, dia tergantung dengan ekstraknya. Jadi misalnya semakin besar ekstrak, nanti total volatile base nitrogennya seperti apa, atau semakin kecil total volatile base nitrogennya apakah semakin kecil atau semakin besar, itu nanti akan kita dapatkan setelah pengujian. Nah, sedangkan taraf atau level dari variabel independen ini adalah konsentrasi ekstrak atau perlakuan yang ini, perlakuan A, B, C, D. Jadi perlakuan A misalnya 10%, 20%, 30%, 0%. Nah, ini adalah taraf level dari variabel independen. Nah, di sini di pertemuan ini rekan-rekan atau adik-adik mahasiswa harus bisa membedakan ini terlebih dahulu. Karena kalau tidak bisa membedakan ini akan sulit nanti ketika kita belajar tentang rancangan percobaan. Ya, jadi sampai sini kalau ingin ada yang ditanyakan bisa komen atau nanti melalui email atau melalui WhatsApp secara langsung juga bisa. Oke, kita kembali lagi. Itu tadi hanya contoh saja tentang kriteria dari sebuah eksperimen. Jadi ketika kalian sudah melakukan tindakan, terus ada efek dari manipulasi variabel independen, jadi efek yang ditimbulkan dari tindakan kalian gitu ya. Ketika kita memukul orang gitu kan, tindakan kita memukul orang, efeknya apa ya? Orang bisa jadi marah atau membalas, atau
pipi orang yang kita pukul menjadi biru. Nah, itu efeknya itu variabel terikat namanya. Ya, kalau variabel bebasnya itu ya kita, tindakan kita, manipulasi kita. Misalnya kita memukulnya dengan sekuat tenaga atau biasa-biasa saja, itu pasti akan menghasilkan efek yang berbeda-beda. Nah, ini paham ya? Oke. Nah, jadi tadi kan kita sudah bicara tentang validitas, reliabilitas. Jadi rancangan percobaan itu nanti akan sangat berhubungan dengan prinsip-prinsip perancangan percobaannya. Jadi ketika kalian melakukan perancangan percobaan, tentu kalian harus ada tuh prinsip-prinsipnya. Jadi contohnya, misalnya prinsip-prinsipnya yang pertama adalah pengacakan. Jadi kenapa sih digunakan pengacakan? Terus yang keduanya ada pengulangan, replikasi. Replikasi ini sangat berhubungan dengan reliabilitas data tadi. Dan yang terakhir adalah pengendalian lingkungan atau local control. Nah, fungsi dari pengacakan itu untuk menjamin sahihnya dugaan tak bias dari galat percobaan. Nah, jadi pengacakan merupakan salah satu ciri modern perancangan percobaan. Jadi pengacakan itu nanti akan saya contohkan di Excel seperti apa pengacakan itu. Jadi setiap unit percobaan yang kita akan berikan tindakan atau intervensi itu akan memiliki peluang yang sama ketika kita melakukan pengacakan. Nah, di sini contoh pengacakan bisa menggunakan lotre atau kayak sistem kalian arisan di Kocok atau menggunakan sistem yang ada di SPSS atau di Excel. Nah, ini sangat sederhana sekali masalah pengacakan ini. Ini contohnya seperti ini. Misalnya dari penelitian ini ada 4 perlakuan, ekstrak 10, 20, 30, dan 0% itu dikali 3 ulangan, berarti ada sekitar 12 satuan percobaan. Nah, 12 satuan percobaan ini kita beri kode terlebih dahulu. Misalnya E10 ini ekstrak yang 10% ini adalah E1. Nah, ekstrak yang 20% ini adalah E2. Ekstrak yang 30% ini adalah E3. Dan ekstrak yang 0% adalah E4. Nah, ini kita berikan kode dulu di kolom-kolom ini. Nah, jadi ketika kalian merancang penelitian itu tetap harus kalian tuliskan terlebih dahulu di logbook kerja kalian. Jadi sebelum kalian terbiasa, alangkah baiknya semua aktivitas atau rencana penelitian itu kalian tuliskan terlebih dahulu agar kalian bisa lebih paham. Nah, di sini ini maksudnya adalah E11 adalah ekstrak ke-1 dengan ulangan ke-1. Nah, dan seterusnya ini ada E22, E23. Kalau di buku-buku rancop nanti kalian akan bertemu dengan EI ke J seperti itu. Jadi biasanya mereka menggunakan notasi huruf-huruf abjad. E24 dan seterusnya. Nah, di sini kan udah ada nilai-nilainya. Nah, ini bisa kalian kelompokkan terlebih dahulu. Nah, ketika ini sudah kalian isi, ini lalu kita acak terlebih dahulu. Jadi kalau sudah dilakukan pengacakan random acak seperti sistem lotre, kalian buat saja, kalian tuliskan di sebuah 12 kertas kecil-kecil, lalu kalian kocok dan mana yang keluar terlebih dahulu. Misalnya di tabel yang E11 ini, ketika kalian lakukan pengundian atau lotre, ternyata
Di sini yang keluar yang pertama adalah E26. Nah, berarti dari kolom yang di sini ini bisa berpindah ke sini, gitu ya, dan seterusnya. Jadi pokoknya harus kalian isi dulu pengacakan. Ingat, tujuan pengacakan untuk memberikan peluang yang sama yang diberikan dari suatu perlakuan. Karena gini, biasanya dalam kita melakukan penelitian itu pasti ada hal yang membuat berbeda. Contoh, kecakapan tangan kita ketika kita melakukan pengolahan bakso. Nah, perlakuan ulangan pertama, perlakuan A dengan ulangan 1, 2, 3 itu bobotnya akan berbeda-beda meskipun kita sudah melakukan penimbangan. Nah, perbedaan-perbedaan seperti itu akan memberikan galat secara sistemik. Galat itu errornya. Nah, jadi ketika kita melakukan pengacakan, potensi-potensi seperti itu bisa kita minimalisir, gitu. Tujuan pengacakannya. Selanjutnya pengulangan. Nah, pengulangan ini tadi berhubungan dengan reliabilitas data, reliable tidak sih data itu, gitu. Karena reliabilitas itu sangat berhubungan dengan konsistensi data. Ketika kita melakukan pengulangan, ini contoh ulangan ya. Ini misalnya dari nilai yang di sini, contohnya 13, ini 12, di sini 10. Nah, ketika kita hitung standar deviasinya ini pasti akan 0, sekian. Nah, padahal yang teman-teman analisis misalnya tadi protein dari bakso ikan. Nah, ketika teman-teman tidak menggunakan asal jadi kerjanya atau asal-asalan melakukan analisis, nanti akan tampak di ulangan misalnya seperti ini. Nah, dosen-dosen atau peneliti yang sudah biasa melakukan penelitian itu akan tahu, wah ini si peneliti betul melaksanakan penelitian atau tidak. Masa ulangannya seperti ini ya, yang dihasilkan. Bisa bakso ikan masa kandungan proteinnya hanya 1% atau 2%, tentu kan akan kita diragukan. Ketika itu sudah diragukan, maka validitas data kalian atau kekuatan data kalian itu akan sangat dipertanyakan dari sebuah penelitian. Nah, di sini tujuannya penerapan pengulangan perlakuan yang sama terhadap beberapa unit percobaan. Jadi memang perlu dilakukan ulangan. Nah, di sini disarankan minimal 3, gitu ya. Jadi semakin banyak ulangan juga banyak juga konsekuensinya karena berhubungan dengan cost juga. Nah, makanya gunanya perancangan penelitian yang baik itu kita juga dapat mengestimasikan cost atau biaya yang nanti akan ditimbulkan dari rancangan yang kita buat, gitu ya. Nah, selanjutnya mengenai pengendalian lingkungan atau lokal control. Nah, pengendalian kondisi-kondisi lingkungan ini berpotensi memberikan pengaruh respon dari suatu perlakuan. Contoh misalnya, ini biasanya ditemukan pada penelitian-penelitian rancangan acak kelompok atau yang melibatkan lapangan. Nah, kalau di lab cenderung lebih terkontrol, lebih homogen. Nah, tapi ketika kita di alam, misalnya kita berhadapan dengan penelitian-penelitian misalnya budidaya ikan. Nah, jadi bagi teman-teman yang orang BDP, ini harus dekat nih dengan rancangan percobaan, gitu ya. Karena kondisi lingkungan ditambah itu tidak akan sama, gitu. Misalnya di kolam A, B, C, D itu akan selalu berbeda kondisi air, pH, suhu, dan akan sulit sebetulnya mengontrolnya. Tapi dengan sebuah rancangan percobaan yang baik, kita akan lebih mudah mengontrolnya, gitu. Nah, masuk ke tahapan berikutnya adalah klasifikasi rancangan. Jadi rancangan percobaan itu sebenarnya banyak. Nah, dan bervariasi penggunaannya. Contoh kalau yang berhubungan dengan lingkungan atau di dalam laboratorium, misalnya kita lebih mengenal tentang rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, rancangan bujur sangkar Latin. Nah, sedangkan untuk rancangan perlakuan itu kita berhubungan dengan faktorial, split plot, dan split block, gitu ya. Jadi banyak, dan ini terus berkembang rancangan-rancangan ini. Tapi untuk pembelajaran di
mahasiswa S1, saya pikir ini sudah cukup ketika kalian bisa menguasai rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, faktorial, uji lanjut. Nah, itu ketika kalian bisa itu akan lebih mudah kalian mempelajari rancangan-rancangan yang lain, ya. Jadi banyak rancangan percobaan itu, dan itu penggunaannya berbagai bidang gitu ya. Dulunya rancangan percobaan ini mungkin lebih dekat dengan pertanian saja, tapi dunia perikanan, dunia industri, sekarang tekstil atau kosmetik, semuanya sudah menggunakan rancangan-rancangan seperti itu, ya. Nah, sampai sini kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Kalau tidak, kita lanjutkan sedikit lagi untuk pertemuan di hari ini, di pertemuan pertama ini, karena ini sifatnya lebih ke arah pengantar. Kita nanti akan bertemu dengan hitungan-hitungan itu juga di pertemuan ketiga dan keempat dan seterusnya. Ini kita di sini lebih banyak membahas ya apa sih rancangan percobaan itu. Dan nanti ketika kita adik-adik mahasiswa bertemu dengan soalnya, itu akan lebih paham lagi sebetulnya. Nah, ini hanya pengantar saja. Nah, pemilihan rancangan. Jadi untuk memilih suatu rancangan itu kita harus bisa melihat kira-kira penelitian yang akan kita lakukan itu seperti apa. Karena nanti ketika kita memilih rancangan, kita harus dapat mengontrol variabel-variabel atau kondisi percobaan secara utuh dan ketat gitu ya. Nah, baik dengan manipulasi, pengacakan, atau dengan kontrol. Jadi kita harus tahu dulu tuh, karena dalam sebuah rancangan itu kemampuan si peneliti dalam mengatur dan mengontrol itu sangat diperlukan. Ya. Terus membandingkan perlakuan dan kontrol secara nyata. Nah, oleh sebab itu dalam sebuah rancangan percobaan itu selalu kita membutuhkan kontrol. Nah, kontrol itu ada dua, ada kontrol positif, ada kontrol negatif. Nah, nanti di pembahasan RAL dan selanjutnya akan saya jelaskan apa itu kontrol positif dan kontrol negatif. Jadi kontrol itu tidak hanya netral gitu, tidak. Jadi ada hal-hal yang sebetulnya pembanding yang negatif itu bisa kita gunakan dalam sebuah penelitian gitu. Terus di sini ada memaksimalkan variabel-variabel yang diteliti yang berkaitan dengan hipotesis yang akan diuji. Nah, misalnya nanti kalian akan menguji tentang apakah ekstrak buah mengkudu itu dapat mempersimpan masa simpan dari ikan. Nah, kalian harus menarik hipotesis itu, misalnya H0-nya tidak terdapat pengaruh penambahan ekstrak buah mengkudu terhadap masa simpan dari ikan, dan H1-nya nanti terdapat pengaruh atau berpengaruh nyata penambahan ekstrak buah mengkudu dengan masa simpan dari ikan. Nah, itu hipotesis kita itu nanti akan diujinya dengan apa ya, dengan data-data yang kita dapatkan dari intervensi yang kita berikan gitu. Nah, terus yang terakhir, kalau tadi memaksimalkan, yang ini adalah meminimalkan varian atau variabel yang mengganggu. Nah, ini yang mengganggu ini macam-macam. Jadi ada dari eksternal, ada dari internal. Eksternal ini cenderung human error kita, peneliti atau lingkungan sekitar yang memang belum terbiasa melihat sebuah rancangan-rancangan. Itu bisa mengganggu. Selanjutnya, misalnya ketidakcukupan dari replikasi tadi, pengulangan. Nah, jadi ulangan itu ketika tidak cukup, maka akan memperbesar nilai galak. Jadi hati-hati ketika kita tidak cukup menggunakan pengulangan, itu akan berbahaya terhadap varian error kita. Jadi makanya ketika kita memilih sebuah rancangan, ini harus pasti nih bagian-bagian ini tentang varian atau replikasi atau pengulangan dari sebuah penelitian kita.
Selanjutnya berhubungan dengan pengambilan data. Nah, pengambilan data di sini macam-macam. Di statistik dulu pernah dijelaskan juga. Di sini berdasarkan setting, ya bisa di lapangan, laboratorium, perpustakaan. Tapi kalau di THP cenderung lebih banyak dari lapangan ke laboratorium. Nah, itu berdasarkan sumber data. Di sini ada primer, sekunder. Kalau primer itu kan teman-teman bisa ketahui, misalnya kita dapatkan melalui studi langsung ya, kita cari, kita teliti, atau kita mendatangi dari sumber yang kita peroleh. Yang selanjutnya kalau sekunder itu kita bicara misalnya kita ngambil data di referensi, terus kita mendatangi instansi-instansi, itu biasanya lebih bahasan dengan data-data sekunder. Terus berdasarkan teknik yang digunakan, nah ini macam-macam, observasi atau melakukan pengamatan, pengukuran. Nah kebanyakan kita kan melakukan penelitian itu melalui observasi, pengamatan, pengukuran ya. Kalau wawancara, dokumentasi atau penggabungan itu, wawancara dan dokumentasi ini mungkin cenderung lebih jarang di jurusan kita melakukan hal seperti ini. Ya mungkin teman-teman dari sosial ekonomi mungkin lebih sering melakukan ini. Dan dengan intervensi atau tanpa intervensi. Nah ingat, kalau sudah ada kata-kata intervensi atau tindakan itu selalu bicara dengan eksperimen. Kita tidak ada intervensi itu baru kita bicara dengan non eksperimental. Lalu berikutnya rancangan atau pengumpulan data. Pengumpulan data ada yang harus dibangkitkan dulu. Jadi kita observasi, kita bangkitkan dulu data itu ya. Jadi itulah namanya percobaan tadi itu, karena kalau kita tidak mencoba-coba, data itu tidak akan muncul. Nah, percobaan itu tentunya harus dengan treatment ya. Nah, lalu langsung dikumpulkan ini yang tadi survei dan observasi. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada, besok kita akan membahas mengenai pertemuan kedua, masih berhubungan dengan ini sebetulnya, dengan data. Jadi data itu seperti apa, jadi kenapa sih kita kok terakhir harus belajar tentang statistik non parametrik. Nah karena sebetulnya yang sering kita temui itu adalah terkadang data-data yang tidak normal, bukan hanya data yang normal gitu. Jadi contoh ketika mahasiswa THP melakukan uji organoleptik. Nah, ketika produk yang kita sajikan, kita tawarkan ke panelis, itu misalnya panelis ini ada sekitar 25. Ternyata pada panelis pada produk B itu hanya 17 orang yang mau mencobanya. Panelis pada produk C ada sekitar 26. Nah, ini kan berbeda-beda jumlah panelisnya. Nah, ketika di statistik parametrik yang di rancangan percobaan RAL, RA tadi itu, ini tidak akan bisa difasilitasi data seperti ini karena ini dianggap tidak normal. Nah tentunya harus ada tools yang lain. Tools yang lain itu disajikan di statistik non parametrik. Tapi nanti akan lebih jelasnya nanti pada saat pertemuan berikutnya. Insya Allah teman-teman kita akan bertemu lagi. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan yang sehat ya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui link video atau melalui email dan WA saya secara pribadi. Nah ini mungkin saya sampaikan terlebih dahulu alamat email saya, jadi mana tahu teman-teman ada yang ingin bertanya. Nah ini nomor WA saya. Mohon berkomunikasi di jam kerja, jangan di malam hari. Jadi saya sudah istirahat. Silakan kalau teman-teman ada yang mau. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.